Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya penonton channel Dimensi Mimpi. Apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, absen dulu dong di kolom komentar ya. Ada siapa aja nih yang sudah masuk ya, yang selalu hadir di sini. Saya bacakan terlebih dahulu nih ya. Ada Mama Noval. Assalamualaikum Mas April, Brebes hadir. Waalaikumsalam Mama Noval ya, terima kasih udah hadir. Terus ada Effendi Surabaya hadir Mas April, terima kasih Kak Effendi. Terus ada Mama Esther Jaksel absen, terima kasih. Terus ada Herlina Ridwan, alhamdulillah tayang lagi Dimensi Mimpi hadir dari Jakarta, terima kasih atas support kalian. Terus ada lagi nih Mama Ndut, selamat siang Mas April. Bu Sri Mulyati Cirebon hadir, siap menyimak kelanjutan ceritanya. Sehat selalu Mas April dan tim Dimensi Mimpi, semoga makin sukses, amin. Makasih Mama atas doanya, makasih banget. Mama terbaik deh. Hani Bekasi nih, Kak Hani Bekasi nih, selamat siang Mas April beserta tim. Semoga menjadi lebih baik dari sebelumnya, amin. Panjang umur, lancar rezekinya, amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Mas. Terima kasih Kak Mas lagi ya. Terima kasih Kak Hani Bekasi atas doanya, semoga Kak Ani juga ya menjadi lebih baik dari sebelumnya, panjang umur, lancar rezekinya. Semua yang absen di kolom komentar ini lancar rezekinya ya. Makanya nih buat kalian yang pengen lancar rezekinya, absen dulu dong. Enggak begitu juga ya. Semoga semuanya ya, semuanya lancar gitu. Ada dari siapa lagi nih, Dian Lestari. Halo Kak, semangat up terus ya. Makasih Kak Dian. Iya, semangat nih, harus upload tiap hari nih. Tapi belum bisa sih. Semoga bisa upload tiap hari ya Kak. Aduh, terima kasih atas semangatnya nih. Memang buat penyemangat nih ya. Dari kemarin tuh bolos terus ya gitu. Kadang upload, kadang nggak upload gitu ya. Terus ada siapa lagi nih? Ika Cumaida Sidoarjo hadir. Wah, dari Sidoarjo nih ya. Ada Mega Lestari dari Kota Malang. Terima kasih Kak Mega. Itulah ya beberapa komentar yang sudah absen, yang selalu setia di channel Dimensi Mimpi. Makasih semuanya. Dan di video kali ini ada cerita baru nih, karena kemarin sudah tamat ya cerita dari Mas Bri itu. Kali ini ada cerita baru lagi. Dari siapa? Dari Mas Bala Karsa, teman saya sendiri. Makasih Mas Bala sudah mengizinkan ceritanya untuk dibawakan di channel Dimensi Mimpi. Apa itu judulnya? Apa itu ceritanya? Ceritanya berjudul 40 Dino alias 40 hari. Jadi ceritanya cuplikannya gitu ada kayaknya nggak perlu pakai cuplikan deh. Kayaknya nanti kita langsung aja deh biar makin asik nggak sih gitu. Kalau misalkan nggak dikasih tahu gimana sih? Gimana kok bingung gitu? Penasaran gak sih dengan cuplikannya gitu? Apa langsung aja masuk ke dalam ceritanya nih? Gimana menurut kalian? Kayaknya untuk kali ini kita langsung aja kan masuk ke dalam ceritanya ya. Karena intronya udah lama juga sih ini. Oke deh, siap nggak siap? Kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Patang Puluh Dino atau 40 hari. Kisah ini berdasarkan kisah nyata ya teman-teman. Malam ini atau hari ini saya mau cerita tentang keanggeran lereng Slamet di daerah Guci. Kisah yang mistis dan sangat di luar nalar. Tapi kisah ini masih berhubungan erat dengan daerah Guci. Oke, kita mulai ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini adalah 40 hari pasaran malam Selasa Kliwon, tempat yang diyakini mempunyai unsur mistis daerah Guci dan sering terjadi kejadian aneh di sini. Perkenalkan, namaku Yanto. Aku bercerita di DM sedikit merinding karena ini memang aku alami dan dengan mata kepalaku sendiri. Malam yang sunyi sepi, tepatnya aku habis pulang 40 hari saudaraku yang sudah meninggal. Aku tidak begitu memikirkan jika di sini dingin. Memang setiap petang dingin sudah menusuk karena berada di lereng gunung. Tapi ada yang beda sedikit. Beda malam ini sungguh beda.
Tapi ya tak apa, aku tidak menghiraukan. Aku keluarkan rokok untuk sekadar menghilangkan rasa dingin, sembari berbincang dengan temanku Tono di bangku semencor di dekat pematang ladang. Ton, koe ora kademen to? Ton, kamu tidak kedinginan kah? Aku bertanya pada Tono yang hanya memakai kaos oblong dan sarung. Aku kademen, tapi piye? Ademe singu bedo. Aku kedinginan, tapi gimana? Dinginnya gerah beda gitu. Jadi gerah tapi dingin gitu ya, paham ya? Ucap Tono dengan heran. Tapi memang berbeda. Dingin menusuk tapi sedikit gerah. Mungkin memang efek pancaroba, jadi memang beda. Lama kita berbincang dalam obrolan anak muda, sayup-sayup terdengar langkah kaki. Tono berkata pelan. Koe, krungu apa ora? Kamu dengar apa enggak? Krungu apa, Ton? Dengar apa sih, Ton? Aku menepis kata Anton, tapi diam sejenak ku dengarkan. Ada langkah kaki yang mendekati kami. Samar-samar terlihat seseorang yang mendekati kami. Aku dan Anton diam melongo dan memperhatikan penuh cemas, karena ini sudah jam 11 malam lebih dan masuk tengah malam. Penduduk lain pasti sudah terlelap di kehangatan rumah masing-masing, karena memang dari maghrib biasanya daerah ini sudah sepi. Meski dibilang dusun kami paking ramai dari susun lain, di daerah ini tak mungkin ada yang berani keluar kecuali pemuda gila seperti kami. Iki malam apa sih? To, ini malam apa? Tanya Tono berbisik pelan. Iki malam Selasa noh. Ini malam Selasa noh, ucapku sedikit menekankan. Lah iya, Selasa apa? Tanya Tono cemas keringat dingin. Selasa Kliwon, ucap kami bersamaan. Tubuh serasa lemas dan udara dingin serasa tidak ada harganya. Cemas, sangat cemas. Anjrit, kenapa juga kita keluyuran pas waktu ini? Makanya Pak Ali tadi nyuruh langsung pulang, pesen jangan mampir. Ucapku sedikit menyesal karena baru ingat pesan Pak Ali tadi. Kami was-was karena di malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon, The Demit akan muncul dan mereka yang menganut pesugihan akan berkeliling mencari tumbal. Duk, duk, duk. Jantung serasa seirama dengan langkah kaki seseorang yang masih samar-samar terlihat mendekati kami. Kami sempat melihat orang itu berpakaian putih terlihat ketika melewati lampu jalan di pematang ladang. Semakin mendekat saja suara langkah kaki itu, kami langsung menutup mata dan bah! Terdengar suara lembuh lirih memegang tangan kami. Mas, nopo kok do merem? Aku uang loh duduk demit. Mas, kenapa pada merem? Aku ini orang loh, bukan hantu. Ucap perempuan dengan nada lembut, selembut sutra. Kami pun buka mata. Alamak, ini bukan hantu. Kulihat perempuan cantik berhijab putih dengan senyum yang menyayat hati. Tapi kenapa perempuan cantik di jam seperti ini masih keluyuran? Pikirku. Anak gadis seharusnya sudah tidur lelap di kamarnya di jam seperti ini. Loh, Mbak, kenapa jam segini masih keluyuran toh? Sendirian pula? Tanyaku sedikit kepo. Aku soko kota, Mas. Balik desa malah kewengen. Arana ojek meneh. Ditini melaku. Aku dari kota, Mas. Balik kampung kemalaman, tidak ada ojek, jadinya jalan kaki, ucap perempuan itu menjelaskan. Lah, kamu ini desanya mana, Mbak? Tanya Tono. Aku dari desa sensor ya, dekat dari sini, Mas, ucap perempuan itu. Aku dan Tono terdiam. Desa itu adalah desa yang paling sepi di daerah ini. Jalannya pun bisa dikatakan masih tanah, belum dicor semen. Jarak rumah ke rumah pun belasan meter. Di dekat daerah itu pun sering disangkut pautkan dengan pesugihan dan dekat dengan air terjun yang katanya untuk ritual tertentu. Mbak, ya wes, aku tak terno yo. Mbak, ya udah saya antar. Sambil menyiapkan motor, aku berpamitan dengan Tono. Aku suruh Tono pulang karena sudah malam. Di perjalanan mbaknya selalu bertanya, Mas, sampean ora wedi karo demit to? Mas, kamu tidak takut hantu ya? Sambil cekikikan menggoda seperti anak gadis pada umumnya. Jujur saja aku takut, tapi aku jawab mantap. Ya ora toh, Mbak, kan ada temennya. Ya enggak toh, Mbak, kan ada temennya. Dia hanya cekikikan gak jelas. Jalanan semakin buruk saja.
Tanah dan batu semakin menjadi, jalannya rusak sekali. Mbak, pasnya rumahmu ngendi toh? Mbak, tepatnya rumahmu di mana sih? Tanyaku. Kono lo mas, metu kono, belok kiri, lurus wae. Itu loh mas, keluar situ, belok kiri, lurus saja, ucap perempuan itu. Hah, kok kayak lirik lagu ya? Tak kusangka ini kebetulan lewat depan rumah temanku juga, yaitu si Heru. Dan dia masih di teras rumah, lagi nyantai dia. Woi Her, sapaku kepada Heru tanpa mampir. Hoi, suara balik Heru. Di perjalanan, mbaknya ini selalu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Mas, sampean ora wedi demit toh? Mas, kamu tidak takut hantu ya? Sambil cekikikan dengan nada yang sama. Mungkin tidak terhitung berapa kali pertanyaan yang dia lontarkan. Aku pura-pura tidak dengar. Aku acuhkan pertanyaan itu. Sambil aku berhenti pada tempat yang membuat darahnya serasa naik, merinding. Mbak, iki bar turunan iki nyandi toh mbak? Mbak, ini habis turunan ini kemana? Tanyaku penuh ragu sambil melihat ke belakang. Masih terlihat wajah cantiknya dan senyumnya yang manis. Iki mudun mas, sakbare turunan sitik pokoke. Ini turun mas, sehabis turunan dikit-dikit pokoknya, ucap perempuan itu sambil cekikikan yang lama-lama membuatku merinding. Aku pun menuruni turunan ini. Turunan ini bagiku sangat mistis karena sering sekali terjadi hal yang tidak masuk akal. Dan aura di sini pun sangat tidak baik untuk manusia, bahkan untuk ditinggali. Aku turun pelan-pelan di turunan ini karena memang sangat curam dan sedikit berbatu. Waspada, jika nanti terpeleset bisa repot dong. Mbaknya pun menepuk bahuku dan meminta untuk berhenti. Ini rumah masih jauh sekitar 50 meteran di depan. Hanya ada banyak kebun bambu di antara hutan. Mbak, iki tenan mudun yang kene. Ome sampe nang di kok raketok. Mbak, serius turun di sini. Rumahmu mana? Kok tidak kelihatan? Kayak lo mas, sambil menunjuk dia. Ada sedikit cahaya remang-remang. Ada rumah di balik kebun pohon bambu di belakangnya. Mas, berapa? Bertanya sambil cekikikan. Ndak usah mbak, aku ikhlas. Ucapku menolak karena aku memang ikhlas menolongnya. Mbaknya pun sambil cekikikan mulai melangkah kaki meninggalkanku. Motorku tiba-tiba saja ngadat, tidak bisa di starter, mana gelap dan anginnya bikin merinding lagi. Aku pun iseng melihat perempuan tadi. Alangkah kagetnya, baru beberapa langkah sudah hilang begitu saja. Kulihat juga rumahnya. Betapa syok dan panik ketika melihat belakang pohon bambu itu. Ketika motorku menyala dan kulihat itu adalah area pemakaman teman-teman. Dengan cemas takut aku pun putar balik mengendarai motorku naik dari turunan serem itu. Aku tak percaya apa yang aku alami. Siapa perempuan itu? Aku pun memacu motorku sampai di rumah Heru. Sesampai di sana, ku cabut kunci motor dan langsung duduk di samping Heru yang kebetulan masih ada di teras rumahnya. Heh, toh, kau ini ngopo? Heh, toh, kamu ini kenapa? Tanya Heru dengan heran. Aku, lidahku kalut tak bisa bicara, masih shock dengan gagu. Oke, ngombese, sing tenang, yo. Ayo, coba cerita. Nih minum dulu, tenang. Ayo, tenang ya. Ayo, baru cerita. Ucap Heru menenangkanku. Aku minum mungkin 1 liter Aquat karena masih pucat lemas. Aku menceritakan pada Heru bahwa aku tadi baru saja mengantarkan perempuan ke daerah turunan itu. Dan Heru tidak percaya. Her, apa kowe mau ora-ora pas aku nyeluki kowe? Her, apa kamu tidak lihat pas aku nyapa kamu? Hah? Ora yo. Aku roe kowe dewekan sengengesan koyo capek kok. Edan pokoke. Pikirku wani-wani nemen dewekan lihat turunan kono. Tidak ya, aku lihatnya kamu sendiri bercanda kayak orang goblok itu. Gila kamu ya, berani-beraninya sendiri lewat turunan itu. Ucap Heru dengan nada tinggi.
Ya wes, aku turu kene yo. Ya udah, aku tidur di sini ya, rengekku. Ya wes yo. Ucap Heru mengiyakan. Aku tidak berani pulang malam itu. Aku menginap di tempat Heru sampai matahari sudah muncul. Menurut cerita Heru, 40 hari yang lalu ada perempuan yang kecelakaan di turunan itu. Dia tidak paham dan baru belajar motor kopling, tapi di tengah mau nanjak motornya tiba-tiba netral sendiri dan mundurlah. Kemudian perempuan itu meninggal tertusuk bekas potongan bambu tepat di area perut dan dada. Kebetulan juga aku memakai motor Pak Deku yang malam itu 40 hari dan wanita itu juga genap 40 hari meninggal, teman-teman. Cerita dari banyak mulut meninggalnya kurang wajar. Sepertinya dia adalah tumbal untuk pesugihan, karena tiba-tiba saja keluarganya jadi kaya raya selepas meninggalnya perempuan itu. Dan cukup dipercaya bahwa turunan itu memang sangat mistis. Kadang terdengar suara gamelan dan suara cekikikan perempuan itu. Wanita itu meninggal di sini, di turunan daerah Guci, lereng Gunung Slamet. Mungkin meninggal karena ditumbalkan. Dan cerita pun akhirnya selesai. Gitulah teman-teman ceritanya ya. Cukup pendek namun sangat menegangkan ya cerita dari Mas Balakarsa ini. Terima kasih ya Mas buat Mas Balakarsa yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan ceritanya di channel Dimensi Mimpi. Gimana nih pendapat kalian teman-teman? Apakah ceritanya cukup seram? Ataukah ada yang kurang nih? Kurang apa? Kurang panjang? Nanti bakal ada cerita yang lebih panjang lagi, lebih menegangkan lagi, yang itu cukup banget buat menemani hari kalian yang sangat panjang gitu. Jadi ini buat perkenalan aja ya, perkenalan dari cerita Mas Bala ini. Karena dari kemarin kita membawakan cerita dari Mas siapa yuk? Mas Restu Wiratmaja ya. Bukan, salah. Mas Bri ya, Mas Bri Story ya. Kita dari kemarin membawakan cerita Mas Bri dan kali ini kita beralih menuju ke Mas Bala gitu. Jadi buat perkenalan aja, cerita ini ya cukup singkat gitu. Karena nanti bakal ada cerita yang lebih panjang lagi. Makanya tetap setia di channel Dimensi Mimpi dong, biar kalian mendapatkan cerita yang lebih horor, lebih menakutkan, lebih seru untuk kalian dengar di kala kalian sedang nggak tahu mengapa-ngapain, dikala sedang santai gitu ya. Sambil kerja juga nggak apa-apa sih sambil dengerin cerita ini, asalkan kerja kalian fokus ya, tetap fokus gitu. Oke ya, buat yang belum absen nih silahkan absen dulu di kolom komentar. Terima kasih semuanya yang sudah selalu hadir dan sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Makasih banget untuk semuanya. Seperti biasa kita harus pamit dulu, kita harus harus selesai sampai di sini dulu ya, karena masih ada hari esok untuk kita bisa lakukan lagi. Aku lakukan lagi sih, masih ada hari esok untuk kita dengarkan cerita baru lagi. Oke, terima kasih. Saya mewakili dari tim Dimensi Mimpi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.